Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaidi. Di sini saya mau melaporkan laporan orientasi P3K dengan rencana aksi perubahan, dan saya membuat judul optimalisasi pengawasan kebersihan dan keindahan taman melalui pendataan berkala. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Latar belakang: pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup, khususnya bidang pertamanan, memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan taman dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk maksud dan tujuan, pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Adapun waktu dan tempat kegiatan rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misi, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Di sini bersih makna pemerintahan yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Inovatif, yaitu menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Maju, yaitu mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. Selanjutnya itu agamis, artinya memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, aman, artinya yaitu pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan di sini ada SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Yang pertama itu ada bagan Bupati beserta Wakil Bupati, dibantu dengan staf ahli Bupati dan beberapa staf lainnya. Dan lanjut ada Sekda, di bawah Sekda juga ada bagian pembantu, asisten administrasi pemerintah dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi umum. Dari beberapa asisten tersebut dibantu lagi ada beberapa bagan. Untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Adapun pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
Lanjut, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Di sini saya menjelaskan Renstra Dinas Lingkungan Hidup nomor 1 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja, meningkatnya kualitas air dan udara, indeks kualitas air, indeks kualitas udara. Nomor 2, sasaran strategis meningkatnya tutupan lahan, indikator kinerja, indeks tutupan lahan. Nomor 3, sasaran strategis meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah dan indikator kinerjanya presentasi tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon. Untuk nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, SOTK Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama itu ada Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Aset. Lanjut ke bawah ada bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan dan penataan umum, bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan, serta bidang kebersihan dan pertamanan. Dan di bawahnya lagi ada UPTD, serta yang terakhir kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Visi bersih, inovatif, maju, agamis, aman, dan misinya mewujudkan Kabupaten Cirebon bersih dan maju. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon itu ada beberapa tugas pokok dan fungsi PPK. Tugas pokok dan fungsi PPK teknis adalah mengoperasikan pengelolaan dan menata kelola layanan teknis. Selain itu juga PPK teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Adapun beberapa tugasnya yaitu mengoperasikan layanan teknis, mengelola layanan teknis, menata kelola layanan teknis, mendukung administrasi perkantoran pemerintah dan pelayanan publik. Adapun tugas secara umum PPPK yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, mentaati dan melaksanakan kebijakan publik yang disusun oleh para pejabat kepegawaian. Selanjutnya rencana kerja PPPK. Rencana kerja pada nomor 1, kegiatan presentasi RTH publik yang dikelola terhadap luas RTH publik. Tujuan kinerja terlaksananya kegiatan penataan taman, indikator pencapaian, jumlah kegiatan pelaksanaan penataan taman, adapun waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Kesimpulan dan sarannya yaitu memberikan kesimpulan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi dengan tujuan rekrutmen, serta masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya serta pemerintah Kabupaten Cirebon. Serta di sini ada saran yaitu semua pihak harus lebih berkomunikasi dan berkontribusi maksimal untuk pelaksanaan rencana aksi yang disusun berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan itulah pemaparan dari saya. Selebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun kurang pas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.